Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi yang berjudul Potensi Perkembangan Sektor Perikanan terhadap Ekonomi Pembangunan Kawasan Strategis di Tangseng Fisher Company, Kawal, Bintan, Kepulauan Riau. Anggota kami ialah yang pertama Ali Imran, yang kedua Michelle, yang ketiga Nazifa Asfal Asfia, dan yang keempat Wahyu Mahendra. Pendahuluan. Ketimpangan pembangunan antar daerah di Indonesia merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah, terutama pada era desentralisasi. Perubahan paradigma baru dalam hal pembangunan telah terjadi pada sistem desentralisasi. Sistem desentralisasi memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengatur pemerintahan dan fungsi-fungsi tertentu. Diperlukan upaya memanfaatkan potensi daerah yang ada guna melaksanakan pembangunan sehingga mampu mengurangi ketimpangan wilayah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Salah satu sektor yang menjadi kewenangan pemerintah daerah adalah pengelolaan sumber daya perikanan. Untuk mengelola potensi sumber daya kelautan dan perikanan, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah memberikan posisi yang cukup kuat dalam membangkitkan kekuatan ekonomi kelautan dan perikanan untuk kemajuan masyarakat Kepulauan Riau. Provinsi Kepulauan Riau memiliki rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD periode 2016 sampai 2021 dengan visi adalah terwujudnya Kepulauan Riau sebagai bunda tanah Melayu yang sejahtera, berakhlak mulia, ramah lingkungan, dan unggul di bidang maritim. Dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi, serta menjawab berbagai tuntutan yang berkembang baik di lingkungan pemerintah maupun di lingkungan masyarakat, maka Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau sebagai salah satu instansi pemerintah di Provinsi Kepulauan Riau, maka Dinas Kelautan dan Perikanan melaksanakan misi kelima Gubernur Kepulauan Riau tahun 2016 sampai 2021 yang berkaitan dalam pembangunan kelautan dan perikanan, yakni meneruskan perkembangan ekonomi berbasis maritim, pariwisata, pertanian untuk mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan. Maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan adalah 1. Meningkatkan produksi perikanan, budidaya, perikanan tangkap, dan hasil olahan perikanan atau productivity. Yang kedua, mengembangkan diversifikasi dan pangsa pasar produk hasil kelautan dan perikanan atau competitiveness. Yang ketiga, menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan atau sustainability. Pembahasan. Posisi geografis Provinsi Kepulauan Riau terbentang dari Selat Malaka sampai dengan Laut Natuna atau Cina Selatan dan berbatasan langsung dengan Vietnam, Malaysia, Kamboja, dan Singapura sebagai pusat perdagangan dunia, menjadikan Provinsi Kepulauan Riau memiliki peran strategis dalam lalu lintas perdagangan dunia. Provinsi Kepulauan Riau memiliki luas wilayah sebesar 251.810 km persegi, di mana 96% diantaranya merupakan lautan dan 4% berupa daratan yang dirangkai oleh 2.408 pulau dengan garis pantai sepanjang 2.367,6 km. Provinsi Kepulauan Riau terdiri dari 5 kabupaten dan 2 kota, meliputi Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, Kabupaten Lingga, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kota Tanjung Pinang, dan Kota Batam. Potensi sumber daya ikan di Laut Cina Selatan diperkirakan sebesar 1.057.050 ton per tahun, dan diperkirakan wilayah perairan Laut Kepulauan Riau memiliki potensi sumber daya ikan sebesar 860.650,11 ton per tahun, meliputi ikan pelagis besar sejumlah 53.802,34 ton per tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 506.025,30 ton per tahun, ikan demersal sejumlah 200.072.594,16 ton per tahun, ikan karang sejumlah 17.562,29 ton per tahun, lainnya cumi, udang, lobster sejumlah 10.666,2 ton per tahun.
Sementara dengan pendekatan hasil survei kapal riset MV Safedeck, diperkirakan total potensi sumber daya ikan di perairan Laut Kepulauan Riau sebesar 600.809.345,17 ton per tahun, terdiri dari ikan pelagis besar sejumlah 16.483,29 ton per tahun, ikan pelagis kecil sejumlah 100.463,93 ton per tahun, ikan demersal sejumlah 491.653,6 ton per tahun. Krustase atau udang, kepiting, rajungan, lobster, mantis sejumlah 4.402,70 ton per tahun. Moluska atau cumi, sotong, gurita sejumlah 30.496,77 ton per tahun. Potensi perikanan tangkap di Provinsi Kepulauan Riau terbesar berada di perairan Natuna, sedangkan tingkat pemanfaatan baru mencapai 4-6% dari total potensi Kabupaten Natuna sebesar 500.212,85 ton per tahun atau 58,59% dari total potensi Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian diikuti Kabupaten Bintan, Kabupaten Kepulauan Anambas, dan Kabupaten Lingga. Kabupaten Bintan merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari 240 pulau-pulau kecil dengan keseluruhan luas wilayah adalah 74.200,94 km persegi, terdiri atas wilayah daratan seluas 2.418,79 km persegi atau sekitar 3,26%, dan wilayah laut seluas 71.782 km persegi atau sekitar 96,74%, serta memiliki daya pesisir dan laut yang sangat potensial. Dengan wilayah yang didominasi oleh perairan tersebut, maka Kabupaten Bintan memiliki sumber daya perikanan yang potensial untuk dimanfaatkan dalam mensejahterakan rakyat, di mana wilayah pesisir Kabupaten Bintan memiliki ekosistem terumbu karang seluas 17.394,83 hektar, sumber mangrove 6.774,86 hektar, padang lamun 1.334,372 hektar, rumput laut 1.156,11 hektar, serta banyak lagi hasil laut seperti budidaya ikan-ikan serta kerang yang bernilai jual ekonomis tinggi untuk kebutuhan masyarakat maupun ekspor, yang tersebar hampir merata di sepanjang pesisir Pulau Bintan dan pulau-pulau kecil. Di Kabupaten Bintan, Desa Kawal merupakan salah satu pusat perikanan. Kawal terletak di Kecamatan Gunung Kijang. Kawasan perairan Kawal menjadi salah satu-satunya saluran air yang dalam di daerah timur laut. Dari jembatan di tengah kota, tepatnya di Jalan Wisata Bahari, kilometer 31, kita dapat menyaksikan pemandangan kapal nelayan, rumah-rumah, dan pelabuhan yang dibangun di atas panggung. Dan di jembatan tersebut terdapat pusat penangkapan ikan terbesar, yaitu milik Tangseng Fisher Company, yang didirikan pada tahun 1992 dan mulai beroperasi pada tahun 1995. UPI atau Unit Pengolahan Ikan tersebut merupakan PMDN yang dimiliki oleh Tang Angkok dan dipimpin oleh Tan Angkok sendiri. Di Tangseng Fisher Company ini memproduksi dua jenis ikan yang memiliki potensi ekonomi dan gizi tinggi, yaitu demersal fish dan pelagis fish. Yang pertama ada demersal fish atau ikan demersal. Ikan demersal hidup dan makan di dasar laut seperti lumpur, pasir, dan bebatuan. Ikan demersal jarang muncul di terumbu karang. Ikan demersal bisa dengan mudah ditemukan dari bagian pantai sampai zona laut dalam. Kata demersal sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu demerger, yang artinya tenggelam. Ikan demersal mengandung sedikit minyak
atau 1-4% massa tubuhnya, sehingga ikan demersal termasuk ikan daging putih. Ikan-ikan yang termasuk dalam jenis ikan demersal antara lain kakap merah atau bambangan, peperek, tiga wajah, bawal, manyung, kurisi, kuniran, dan lainnya. Ikan demersal biasanya hidup menyendiri. Berbagai jenis ikan demersal ditangkap secara komersial maupun sebagai target pemancingan. Ikan kerapu menjadi salah satu spesies komersial yang banyak diminati. Yang kedua ada pelagis fish. Ikan pelagis merupakan kelompok ikan yang berada di lapisan permukaan air, memiliki ciri utama yaitu beraktivitas secara bergerombol dan melakukan migrasi. Ikan pelagis biasanya disebut sebagai ikan berminyak. Hal ini karena ikan dalam kelompok pelagis mengandung minyak hingga 30% di jaringan tubuh mereka dan dalam rongga perut. Ikan-ikan yang termasuk dalam jenis ikan pelagis antara lain berbagai jenis tuna, tuna mata besar, sirip panjang, sirip hitam, sirip biru, dan kuning. Ikan pedang, layaran, marlin, cakalang, tenggiri, cucut, waho, sarden, barakuda, dan lainnya. Adapun jenis ikan pelagis ada dua macam yaitu 1. Kelompok ikan pelagis kecil. Ikan pelagis kecil biasanya berada di karang dan berpindah tempat. Ditangkap dengan alat penangkap berupa jaring seperti jaring insang, jaring lingkar, pukat cincin, dan lainnya. Biasanya ikan pelagis kecil banyak ditemukan di dekat terumbu karang atau tubiran, di mana arus hangat dekat perairan pantai. Contoh ikan pelagis kecil adalah ikan selar dan sunglir, klupet teri, japu, tembang, lemuru, siro, dan kelompok skromboid seperti kembung dan lainnya. Kelompok ikan pelagis kecil ditangkap menggunakan alat penangkap berupa jaring seperti jaring insang, jaring lingkar, pukat cincin, payang, dan bagan. Yang pertama, kelompok ikan pelagis. Yang kedua, maksud saya ada kelompok ikan pelagis besar. Contoh ikan pelagis besar antara lain adalah kelompok tuna dan cakalang, kelompok marlin, kelompok tongkol, tenggiri, dan cucut. Ikan ini ditangkap dengan cara dipancing menggunakan pancing trolling atau tonda, atau juga rawai. Untuk kegiatan perikanan di Tangseng Fisher Company menggunakan perikanan tangkap dengan alat tangkap, pancing ulur, dan jaring. Jumlah pekerja nelayannya pada tahun ini mencapai kurang lebih 150 orang. Setiap harinya, total ikan laut kurang lebih sebesar 40 ton dengan nilai produksi dalam rupiah sebesar 520 juta. Hasil tangkapannya diekspor ke luar negeri yaitu Singapura dan Malaysia, dan ke dalam negeri yaitu Jakarta, Kalimantan, Batam, dan Surabaya. Prospek dari usaha perikanan di Tangseng Fisher ini sangat baik karena dekat dengan tujuan pasar ikan ekspor, yaitu negara-negara perbatasan seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Komoditas ikan ekspor terdiri dari berbagai jenis ikan karang, jenis udang, kepiting, dan rajuan, serta jenis pelagis besar yaitu jenis-jenis ikan tenggiri yang diantaranya adalah hasil tangkapan pancing ulur. Kemudian juga di Tangseng Fisher ini selalu rutin membayar pajak sehingga bisa meningkatkan devisa negara dan ekonomi pembangunan dari hasil tangkapan yang diekspor ke luar negeri maupun dijual di pasar sekitarnya. Pihak daripada Tangseng Fisher menilai adanya potensi perikanan di Kepulauan Riau yang besar dan sangat menarik serta bernilai ekonomis tinggi, termasuk pasar ekspor ke negara tetangga Singapura dan Malaysia. Wilayah geografisnya yang sangat dekat dengan negara tetangga, sedangkan pasar perikanan di negara tersebut juga tinggi dan sangat prospektif untuk dikembangkan. Dibandingkan dengan wilayah lain, Kepulauan Riau punya potensi untuk pengembangan komoditas perikanan akibat permintaan dari negara tetangga. Kebutuhan negara Singapura dan Malaysia juga ternyata nilai ekspor yang terus meningkat setiap tahun dengan rata-rata mencapai 48.000 ton. Menariknya, pasar ekspor ikan di wilayah Singapura menurut pihak Tangseng Fisher adalah karena kebiasaan masyarakat Singapura yang selalu mengkonsumsi ikan-ikan segar. Dua jenis ikan dengan permintaan tinggi adalah ikan kerapu dan ikan bawal. Potensi perikanan berupa ikan kecil atau pelagis
dengan potensi sekitar 513.000 ton, namun pemanfaatannya baru sekitar 65% saja. Selebihnya yaitu sebesar 475.000 ton per tahun merupakan peluang besar yang bernilai 3,9 triliun per tahun. Ikan demersal potensi 656.000 ton baru dimanfaatkan 75% dari keseluruhan potensi produksi sebesar 272.000 ton per tahun. Dengan demikian, masih terdapat 197.000 ton per tahun yang dapat diproduksi per tahunnya atau senilai 1,38 triliun per tahun. Lobster dan cumi-cumi dengan potensi masing-masing 400 ton dan 2.700 ton. Ikan karang dan ikan hias dengan potensi 27.000 ton dan 293.000 ton, di mana yang baru dimanfaatkan tercatat 225.000 ton atau sebesar 97,23%. Peluang besar ini memerlukan penyediaan kapal Perseid 60 GT sebanyak 416 unit dari perikanan industri dan armada Drift Gillnet 5 GT sebanyak 2.854 unit dari perikanan masyarakat. Pemerintah terus menyempurnakan penerapan layanan berbasis single submission, single inspection, dan single profile melalui sinkronisasi dan harmonisasi data penerbitan HC dan BKIPM dengan pemberitahuan ekspor barang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. Produksi dari kelautan dan perikanan Indonesia khususnya Kepulauan Riau ini semakin merambah pasar ekspor. Terkini sebanyak 11.000 kilo komoditas perikanan dari daerah Bintan, Kepulauan Riau menjangkau negara Singapura. Hal tersebut tentu perlu kita apresiasikan di tengah pandemi COVID-19. Usaha perikanan khususnya di Tangseng Fisher ini masih berjalan baik dengan mutu hasil perikanan yang telah dijamin kualitasnya dikarenakan mereka hanya menjual ikan-ikan yang masih sangat segar hasil dari tangkapannya sendiri yang akan dipasarkan ke pasar sekitar sehingga diekspor ke luar negeri. Kegiatan ekspor produk perikanan oleh Tangseng Fisher Bintan ini merupakan wujud sinergi antara pelaku usaha di Bintan dengan UPT KIPM, pemerintah daerah dan stakeholder perikanan. Ini menggambarkan bahwa produksi perikanan terus bergerak dan kami berkomitmen senantiasa meningkatkan kualitas pelayanan di seluruh Indonesia khususnya Kepulauan Riau. Peluang pasar sektor perikanan di Bintan adalah antara lain meningkatkan kebutuhan masyarakat lokal maupun ekspor luar negeri khususnya Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Produk ekspor berupa ikan segar maupun ikan yang bisa diolah dalam kalengan sehingga bisa lebih tahan lama dan bisa mencakup pengiriman produk hasil olahan ikan yang lebih banyak. Pemenuhan restoran, hotel, rumah makan, dan tempat kuliner baik lokal sekitar Bintan maupun ekspor ke Singapura, Vietnam, Malaysia, Hong Kong, dan Cina. Dalam memasarkan suatu komoditas perikanan ke luar negeri, eksportir lazimnya membutuhkan bantuan lembaga-lembaga promosi untuk memperoleh informasi pasar. Hal itu yang menyebabkan ekspor ke luar negeri akan lebih tinggi harganya dibanding dengan ekspor ke luar kota. Selain diekspor pada umumnya di Tangseng Fisher ini, hasil tangkapannya akan dijual ke masyarakat, khususnya di sejumlah pasar yaitu pasar basah. Hal itu disebabkan penjualan hasil tangkapan telah memenuhi kebutuhan yang akan diekspor ke Singapura dan Malaysia. Kemudian, setiap hari pihak karantina selalu melakukan pengecekan di Tangseng Fisher ini dan dijamin aman untuk konsumsi masyarakat sebab petugas selalu mengecek kebersihan ikan-ikan hasil tangkapan sebelum didistribusikan sehingga sangat aman untuk dikonsumsi. Peralatan penangkapan ikan yang digunakan di Tangseng merupakan alat tangkap ikan yang telah diseleksi dan sudah ramah lingkungan, khususnya untuk kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. Di sini mereka menangkap ikan menggunakan alat jaring dan pancing, sehingga tidak akan merusak ekosistem laut lainnya, serta ikan yang didapatkan juga lebih aman dan terjaga kesegarannya. Berikut penjelasan tentang alat penangkapan yang digunakan di Tangseng Fisher Kawal. Yang pertama yaitu ada alat pancing. Ada banyak jenis pancing yang digunakan nelayan.
Namun secara umum cara kerjanya sama, yakni dengan mengulurkan pancing yang sudah terpasang ke umpan di dalam air. Alat tangkap jenis pancing menyasar ikan pelagis hingga demersal. Ada juga pancing cumi yang khusus menyasar cumi-cumi. Yang kedua ada alat jaring. Berikut macam-macam dari jaring. Antara lain ada rawai, yaitu alat tangkap yang terdiri dari tali, mata pancing, dan pelampung. Yang kedua ada jaring insang, yaitu alat tangkap berupa lembaran jaring yang dioperasikan untuk menjerat ikan pada mata jaring. Selanjutnya ada jaring insang permukaan. Jaring ini yaitu jaring insang yang dioperasikan pada permukaan perairan. Yang terakhir ada jaring insang datar, yaitu jaring insang yang dioperasikan pada dasar perairan. Selain dari banyaknya penangkapan ilegal dari luar, turunnya hasil tangkapan ikan juga dipengaruhi oleh angin utara. Pada musim angin utara, hasil tangkapan ikan di Tangseng Kawal ini mengalami penurunan dari hasil yang aslinya bisa mencapai puluhan ton per harinya. Pada musim angin utara, hasil tangkapan hanya mencapai 300-400 kg. Namun sejauh ini para nelayan sudah mengetahui kapan angin utara akan datang. Maka dari itu, sebelum datangnya angin utara, para nelayan pekerja sudah mencari ikan yang lebih banyak untuk stok pada saat musim utara tersebut. Sementara itu, pada musim ini stok yang sudah dikumpulkan tidak dapat diekspor ke luar negeri lagi ataupun keluar kota. Stok ikan hanya bisa untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten Bintan, khususnya di Desa Kawal. Musim angin utara ini merupakan angin yang bertiup dari arah utara dan dapat menimbulkan cuaca yang buruk serta gelombang yang tidak menentu, sehingga membuat para nelayan sulit untuk melaut. Cuaca buruk yang disebabkan oleh angin utara ini dapat sewaktu-waktu terjadi tanpa kita mengira-ngira. Pihak dari Tangseng Fisher ini juga telah mendatangi masyarakat nelayan yang ada di daerah sekitar Kijang dan Trikora, dan juga nelayan yang berada di Desa Buntan Buyu untuk selalu waspada saat cuaca yang begitu ekstrim, yaitu saat terjadinya angin utara. Dan kemudian pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat untuk memperkirakan cuaca dahulu sebelum melaut. Kemudian juga menghimbau agar masyarakat melengkapi alat keselamatan dan komunikasi saat melaut. Pada masa pandemi COVID-19 ini, hasil tangkapan yang dihasilkan tidak ada berpengaruh sama sekali terhadap pendapatan hasil tangkapan di Tangseng Fisher Kawal. Tetapi yang menjadi kesulitan di Tangseng Fisher ini, wabah dari virus corona berdampak pada harga ikan yang turun drastis hingga 50%. Dan nelayan sekitar juga mengakui jika cuaca mendukung seperti sekarang ini, selama 15-20 hari di laut, pulang biasanya bisa membawa hingga 3-5 juta dalam sekali melaut. Penurunan harga ini terjadi karena adanya pembatasan lockdown di beberapa negara dan beberapa wilayah setempat, sehingga ikan dan hasil tangkapan yang lain akan diekspor ke luar negeri dan luar kota akan sulit untuk diekspor kembali keluar. Wabah ini tidak hanya membuat keadaan darurat kesehatan, namun juga wabah ini mengguncang sektor ekonomi global, salah satunya sektor kelautan dan perikanan saat ini. Kondisi seperti ini berpotensi semakin memburuk untuk kehidupan para nelayan dan diharapkan wabah ini cepat berlalu agar ekonomi global kembali stabil. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan dan kekurangan kata, kami mohon dimaafkan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.